Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kepada kalian biografi singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Rijah bin Adi bin Ka'ab atau lebih dikenal sebagai Umar bin Khattab. Lahir pada tahun 581 Masehi. Ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dan ia juga adalah khalifah kedua Islam yang memerintah dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Ibunya bernama Khontamah binti Hisyam dan ayahnya bernama Khotam bin Nufail. Dikutip dari Wikipedia, pada masa kepemimpinannya, kekhalifannya menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, 642 sampai 644. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Setelah mendengar biografi singkat Umar bin Khattab, ayo kita mengetahui lagi kisah-kisah keteladanan Umar bin Khattab. 1. Ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Setelah masuknya Islam, Umar memang sudah disegani para kaum kafir Quraisy. Pada saat kaum Muhajirin ingin hijrah ke Madinah, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, tapi tidak dengan Umar. Saat itu beliau menemui para pemuka Quraisy seraya berkata, siapa yang ingin ibunya mati sengsara, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di balik lembah ini. Tapi dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya. Dari kata-katanya saja kaum Quraisy pun tidak berani untuk menghalangi kaum Muhajirin yang ingin hijrah. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kisah ini dimulai dari Umar bin Khattab yang sedang berjalan di malam hari. Pada saat itu ia berjalan dan mendengar ada anak kecil yang sedang menangis. Jadi setelah ditelusuri suara anak tersebut, Umar menemukan sebuah rumah yang terdengar suara anak kecil menangis. Umar pun masuk ke rumah tersebut dan ia melihat ada anak yang sedang menangis. Sontak Umar pun bertanya kepada ibu anak tersebut, "Kenapa anak ini menangis?" Ibu tersebut menjawab, "Ia sedang lapar." Umar pun menjawab, "Kalau di dapur yang terlihat sang ibu sedang memasak sesuatu." Di situ Umar mencoba menenangkan si anak yang sedang menangis. Tapi karena terlalu lama sang anak pun tidur dan Umar pun penasaran mengapa masakan itu belum juga matang. Mengecek apa yang sedang dimasak oleh ibu tersebut, betapa kagetnya Umar saat itu melihat yang dimasak ibu tersebut. Ia pun bergegas pergi ke Baitul Mal. Ternyata yang dimasak ibu tersebut adalah batu. Setelah Umar sampai ke Baitul Mal, ia pun mengambil satu karung gandum dan membawanya sendiri ke Baitul Mal, ke rumah ibu tersebut. Kisah Umar bin Khattab yang ketiga, sosok pemimpin yang bijaksana. Cerita dimulai pada saat sahabat Umar yang sedang bertengkar dengan istrinya. Dengan mencoba mencari solusi dari Umar, sahabat pun berjalan dan menemui Umar. Tetapi Umar sedang bertengkar dengan istrinya. Melihat hal itu pun kembali seraya gemuman Aminul Mukminin. Saja begitu, bagaimana halnya denganku? Ternyata Umar melihat ada orang yang hendak kembali dari rumahnya. Lalu Umar pun memanggilnya, "Hei, ada keperluan apa kau kemari?" Akhirnya orang itu pun menjawab serta mengadukan perlakuan istrinya yang suka memarahiku. Tapi aku mendengar istrimu juga berbuat serupa, maka aku bermaksud kembali. Umar pun menjawab, "Wahai saudaraku,
Aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku karena adanya beberapa hak yang ada apanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangga Persitu akan mempresentasikan geografi singkat tentang Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah dilahirkan dari keluarga bangsawan terhormat. Aisyah radhiyallahu anhu tumbuh menjadi perempuan yang saleh, yang cerdas. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah dan wafat pada usia 85 tahun, tepat pada hari Senin tanggal 27 Ramadan. Beliau dimakamkan di Baqi, yaitu makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kisah Aisyah radhiyallahu anha yang cerdas dan menjadi ilmuwan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kecerdasan pada Aisyah radhiyallahu anha, terutama dari hafalan beliau tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat bahwa Aisyah radhiyallahu anha merupakan periwayat hadis terbanyak. Selanjutnya kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Amir bin Al-Sad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amir. Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami yang telah menceritakan biografi singkat Umar bin Khattab dan Aisyah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.